Mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas segalanya. Asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal-jagal, apa saja yang penting aku senang. Aku menang, tetetan orang susah karena aku yang penting asyik, sekali lagi asyik. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, kunci dan upeti, oh jagonya. Maling kelas teri, maling kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku. Sebut namaku 3 kali, bento, bento, bento. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal-jagal, apa saja yang penting aku senang. Aku menang, persetan orang susah karena aku yang penting asyik, sekali lagi asyik. Khotbah soal moral, ngomong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobby dan uparti, oh jagonya. Maling kelas teri, maling kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku. Sebut namaku 3 kali, bento, bento, bento. Jauh ya. Khotbah soal moral, omong keadilan, sarapan pagiku. Aksi tipu-tipu, lobby dan upeti, oh jagonya. Maling kelas teri, maling kelas coro, itu kantong sampah. Siapa yang mau berguru datang padaku. Sebut bento, bento. Asik. 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 Halo semuanya, saya Hokiman. Saya berkuliah di Matematika UI tahun 2013. Hari ini saya ingin bercerita dengan teman-teman. Kak Kiman tadi kan bilang pada saat kuliah di FMIPA UI memilih jurusan matematika. Mengapa memilih matematika? Apakah memang Kak Kiman passionate di bidang tersebut atau hanya sekedar ikutan teman-teman?
Ya, jadi matematika itu nggak seperti yang banyakan teman-teman di angkatan saya pilih. Saya pilih di pilihan pertama. Nah, kenapa saya dulu pilih matematika? Karena dulu pas SMA, saya ketika ujian matematika nggak pernah belajar, jadi saya rasa kayak kuliah di matematika bakal fun. Ya, ternyata pas kita masuk di MIPA, matematika itu jurusan yang tugasnya paling sedikit. Jadinya ya nggak rugi saya masuk matematika. Wah, ternyata Kak Kiman jebolan bidang matematika. Salah satu bidang yang banyak dihindari oleh masyarakat luas karena anggapan bahwa matematika itu hal yang rumit. Menurut Kakak sendiri, bagaimana? Apakah matematika benar-benar rumit? Sebenarnya banyak miskonsepsi kalau misalnya matematika itu soal hitung-hitungan. Padahal ketika masuk, matematika itu bisa dibilang sangat sedikit sekali ada hitungan. Matematika itu kalau misalnya yang saya mengerti selama kuliah 4 tahun di Matematika UI, itu tentang reasoning dan tentang bagaimana menstruktur reason yang kita sudah buat. Nah, makanya matematika itu sebenarnya seru, bukan seperti yang kayak boring untuk hitung-hitungan seperti itu. Selama kuliah, ada nggak sih momen yang sangat berharga bagi Kakak? Ya, jadi dulu pas ketika saya kuliah di jurusan matematika, ada satu acara yang namanya Sinus. Sinus itu sebuah acara yang mengumpulkan alumni dari Matematika UI, dan ketika itu saya jadi ketuanya. Nah, itu menjadi salah satu pengalaman pertama saya dalam mengorganisasikan sebuah event dan banyak bertemu kakak-kakak alumni. Dan sampai sekarang hubungan saya dengan kakak-kakak alumni yang pas itu saya menjadi ketua Sinus itu masih baik. Jadi itu sangat berkesan sekali sih. Prestasi apa saja yang telah Kakak raih di bidang akademik dan non-akademik? Sebenarnya kalau kita ngomongin prestasi dulu pas saya kuliah, bisa dibilang nggak ada prestasinya. Jadi saya sendiri kuliahnya ya oke lah, IPK di atas 3, kuliah 4 tahun, tepat waktu. Tapi kalau ngomongin juara apapun saya nggak ada sih. Jadi kalau misalnya ditanya apa yang saya bangga ketika di Matematika UI, ya saya bangga ketemu sama teman-teman saya yang sampai sekarang saya kerja bareng. Jadi perusahaan yang saya bangun sekarang, itu saya bangunnya bersama 2 teman saya yang saya temui di Matematika UI dulu. Jangan-jangan ketemu 2 temannya itu di tongkrongan ya? Karena yang Kak Kiman bangun sepertinya beda sama apa yang dipelajari waktu kuliah. Sebenarnya sih kalau dibilang beda banget, nggak juga. Cuma ya nggak semua yang kita pelajarin bisa langsung kita terapin di perusahaan kita sekarang. Basically kalau saya cerita-cerita sedikit tentang perusahaan yang saya bangun. Jadi kita ngebangun satu perusahaan software namanya Bahasa.ai. Bahasa.ai itu adalah perusahaan software yang tujuannya kita membuat mesin yang ngerti bahasa Indonesia. Nah, salah satu implementasinya itu kita buat sebuah software namanya chatbot. Chatbot itu adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan brand atau memungkinkan perusahaan-perusahaan supaya mereka dapat nge-serve pelanggannya dengan cepat. Jadi misalnya gini, ada satu pelanggan kita, ada satu klien kita yang mereka customer itu banyak sekali. Nah, kalau misalnya dijawab pakai orang, itu jawabannya bakal lama dan kadang-kadang orang itu kan ada jam kerjanya. Biasanya kayak jam 6 udah pulang, tapi kalau misalnya chatbot itu bisa dijawab selama 24 jam. Ya mungkin supaya teman-teman di sini ada gambaran kira-kira chatbot itu seperti apa, saya ada video nih. Kamu bisa cek saldo data dan pulsa kamu di akun WhatsApp resmi Smartfriend. Kalau kehabisan pulsa, top up aja via chat. Tinggal pilih nominal yang kamu inginkan, bisa dibantu. Balasnya cepat, dalam hitungan detik. Bayarnya pakai dompet digital favorit kamu. Selesai deh. Mudah bukan? Conversational commerce yang apik dengan Bahasa.ai. Ya, tadi adalah tayangan dari Smartfriend, sebuah perusahaan telco yang merupakan bagian dari Sinarmas Group.
basically di video tersebut kita membantu Smartfriend supaya pelanggannya dapat membeli pulsa atau membeli paket data secara otomatis via WhatsApp aja. Jadinya daripada ribet-ribet untuk kayak jalan ke toko pulsa terdekat, si pelanggan Smartfriend bisa langsung nge-WhatsApp aja kayak pesen pulsa dong atau pesen paket data dong hanya lewat WhatsApp. Nah, kenapa konsep ini menarik? Jadi ceritanya gini, dulu saya kan orang Pontianak nih. Jadi kita kalau orang Pontianak itu kita selalu ada tiap tahun ada pulang kampung gitu. Nah, papa aku kalau misalnya ke Pontianak itu papa selalu naik pesawat. Nah, tapi kan kalau misalnya zaman sekarang kalau beli tiket pesawat itu kan susah sekali ya karena sudah tidak ada tempat pembelian tiket pesawat yang offline. Padahal biasanya papa aku kalau beli tiket pesawat offline. Nah, papa aku ini orang gaptek. Jadi papa nggak bisa langsung belanja di website yang menjual tiket pesawat. Nah, papa aku kalau misalnya setiap kali beli tiket pesawat, itu cara belinya dia ngechat aku via WhatsApp. Nah, pas itu muncul ide deh, kenapa nggak kita bikin brand-brand supaya bisa langsung jualan secara otomatis via WhatsApp. Nah, sekarang kita sudah bekerja sama beberapa klien. Jadi tadi salah satunya itu Smartfriend, ada juga klien kita Bank Sinarmas dan beberapa perusahaan lainnya. Kak Iman, selama mengelola bisnis, biasanya kan mengalami fase up and down tuh. Kira-kira pernah terjadi nggak sama Kak Iman? Dan pada saat di fase down, apa sih yang Kak Iman lakukan dengan tim Kak Iman? Kemudian, tim Kak Iman itu berasal dari background apa saja? Dan disiplin ilmunya apa saja? Ya, pasti ada dong. Jadi dulu ketika kita awal-awal mendirikan Bahasa.ai, itu kita masih bertiga dan sebenarnya secara pengetahuan kita nggak banyak tahu juga. Nah, tapi kita nekat aja untuk bikin dan ada masa-masa di mana kita bertiga begadang terus setiap hari dan selama seminggu kita ngumpul di satu kontrakan yang kita sewa bertiga untuk bikin konsep chatbot ini. Nah, untungnya sih kita bertiga ada banyak bantuan. Jadi teman-teman kita sekarang yang kerja bareng sama kita, jadi selain dari partner kita juga dapat banyak support lah dari teman-teman yang sampai sekarang juga masih kerja bareng sama kita. Untungnya di tim kita dari awal memang komit untuk bikin sesuatu yang keren ini dan kita percaya ini bakal berguna bagi banyak orang. So, ya sampai sekarang kita masih ada di sini. Kemudian tim kita mostly background-nya dari either matematika atau computer science. Jadi kita banyak dapat bantuan dari teman-teman fakultas sebelah juga, dari Fakultas Fasilkom. Beberapa juga ada disiplin ilmunya dari accounting, ada dari sisi manajemen juga. Tapi mostly kalau di sisi kita sih banyak dari matematika UI sama dari Fasilkom UI. Ada beberapa sobat biru hitam yang mungkin masih belum berani nih untuk bermimpi besar, sampai-sampai takut salah memilih bidang studi. Apa pesan dari Kak Iman untuk menumbuhkan rasa semangat dan percaya diri bagi para sobat biru hitam? Sebenarnya kita anak MIPA itu kita punya sebuah advantage yang bagus, yaitu reasoning kita itu kuat sekali. Nah, reasoning itu walaupun kalau kita lihat di dunia profesional itu nggak ada implementasi yang nyatanya, tapi ini jadi sebuah bibit yang inti banget untuk kita bekerja dalam sehari-hari. Misalnya saya dulu nggak belajar di matematika, nggak belajar software, tapi reasoning yang saya dapat dari dulu kuliah di matematika itu sangat bisa dipakai untuk dalam bisnis dan dalam implementasi software misalnya. Contohnya gini, saya ketika mulai awal-awal mengerjakan Bahasa.ai kan kita perlu ada namanya financial modeling, yaitu supaya perusahaan kita tetap solvent, tetap bisa running. Jadi kita perlu ngitungin dari sisi budget dan kalau misalnya kita dapat revenue sekian, ini perusahaannya bisa sampai ke berapa lah, itu standar lah dalam membuat perusahaan. Nah, meskipun kita dulu nggak belajar sama sekali soal financial modeling, tapi konsep-konsep yang kita dapat dari berkuliah di matematika itu bisa diterapkan. Jadi mungkin kita sebagai anak MIPA, itu ilmu kita tidak bisa langsung diimplementasikan di dunia nyata, tapi kita menjadi pribadi yang sangat mudah untuk mempelajari ilmu apapun. Dan itu yang saya rasa
sangat berguna untuk orang di kehidupan nyata nanti. Terakhir, boleh dong Kak kasih ucapan Des Natalis kepada FMIPA UI serta harapan saintis muda ke depannya. So, MIPA itu adalah bagian yang penting dari perjalanan hidup saya. Saya sekarang sangat bersyukur dulu pernah berkuliah di MIPA UI. So, untuk MIPA UI, selamat ulang tahun ke yang 60. Semoga tetap bisa melahirkan pribadi-pribadi yang berguna bagi bangsa kita dan menjadi yang terdepan bagi inovasi bangsa Indonesia. Oke, jadi ini lagu terakhir dari Tenggara. Dan ini lagu pertama kita sebenarnya diciptain di MIPA bareng-bareng waktu itu. Ini tuh kisah sebenarnya karena kesedihan kita ya, karena saintis itu sering banget dipandang rendah gitu sama yang lain gitu. Dan kita tuh buat kayak ya harusnya bodo amat gitu, urusan lo, urusan gue tuh beda. Dan kita tuh mengharapkan dari para saintis-saintis di sini tuh untuk ya udah lo believe in yourself aja gitu. Saintis itu penting dan bisa berdampak sangat baik buat dunia gitu ya. Oke, eksistensi saintis kami Tenggara. Malam ku terbangun, rendungi yang sudah-sudah, keliling pikir, keliling hadapi yang sudah-sudah. Ekspektasi tak bersambut, makara kuning pun takut. Jatuh ke pilihan, dua pilihan yang coba-coba. Seadanya berduka ilmuku kemana, perlahan mencari mangsa. Berduka ilmuku kemana, singa tak punya mangsa. Waktu malam ku terbangun, rendungi yang sudah-sudah, keliling pikir, keliling hadapi yang sudah-sudah. Ekspektasi tak bersambut, makara kuning pun takut. Jatuh ke pilihan, dua pilihan yang coba-coba.